Selamat malam dimanapun Anda berada, salam super untuk Anda. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda, tentunya kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Malam hari ini saya ingin mengajak Anda yang sedang mengalami ketidaktenangan di hati. Bisa bermacam-macam alasannya, tapi mungkin salah satunya adalah karena cemburu. Topik kita adalah cemburu dengan masa lalu. Seperti apa kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, cemburu dengan masa lalu. Cemburu dengan yang ada, itu dia bisa menjawab dan menjelaskan. Tapi cemburu dengan sesuatu yang tidak ada, seperti masa lalu, yang sifatnya konsep, itu lama sekali. Selesainya adalah logika yang baik dari yang sedang cemburu. Sebetulnya hampir tidak ada penjelasan yang bisa membantu orang yang mencemburui sesuatu yang tidak logis. Kecuali dia menyelamatkan dirinya dari beban yang tidak perlu. Kehidupan ini bebannya sudah banyak sekali, yang sekolah harus lulus, ya toh? Yang bekerja harus menghasilkan dengan baik, yang anak harus menyejahterakan orang tua, yang orang tua harus memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat. Jadi beban kita sudah banyak, tapi sebagian orang mengambil beban-beban yang tidak perlu, lalu memperlambat perjalanannya ke masa depan. Mudah-mudahan setelah program ini kita menjadi logis sekali tentang yang perlu kita bawa sebagai beban dan yang harus kita lepaskan karena selama ini menjadi penghambat. Gitu. Pertanyaan saya yang pertama pada Pak Mario berbicara mengenai ketidaktenangan hati Pak Mario dari rasa cemburu itu. Orang ketika cemburu merasa tidak tenang, tapi sulit juga untuk menghindari kecemburuan itu sama sekali. Jadi apakah cemburu itu perlu dan masih ada? Kita lihat BEMS-nya, Mas Hilbram. Cemburu adalah tanda bahwa cinta harus memiliki. Lihat itu si Aneng cemburu sekali karena lihat Mamat populer di antara ibu-ibu muda. Ya toh? Tapi janganlah caramu dalam mencemburuinya menjadikanmu kehilangan yang mencintaimu. Cemburu itu normal, itu sehat sekali. Yang tidak baik adalah cara cemburunya. Orang yang cemburu langsung menganggap yang dicemburuinya kelasnya rendah, turun kelas, wanita tidak baik, laki-laki tidak baik. Lalu cepat kedengaran suara yang cerai gitu toh. Kalau cemburu putus gitu. Padahal yang laki-laki atau yang perempuan tidak tahu mengapa dia dicemburui. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berbahagialah apabila Anda cemburu, berarti Anda mampu mencintai. Berarti hati Anda berisi cinta. Dan karena cinta mengharuskan kita memiliki, kita khawatir kalau ada kemungkinan kita diganti. Itu sebabnya cinta yang ditambahkan seporsi rasa minder, itu cemburunya meledak hebat. Karena cinta harus memiliki, lalu minder dibandingkan wanita itu. Kenapa? Mataku sipit, dia lebar. Hidungku tidak mancung, dia mancung. Coba itu, kulitku hitam, dia putih. Itu. Nah, rasa minder ini padahal hitam bisa manis, putih bisa pucat. Iya toh? Sipit bisa terbuka, kadang-kadang dia melek terus. So, cemburu itu wajar, yang menjadikannya sering tidak wajar adalah cara cemburu yang tidak baik. Gitu. Cemburu itu wajar asal caranya benar, Pak Mario. Super sekali. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Laki-laki tidak pernah dewasa. Setua apapun laki-laki itu adalah bayi tua. Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan
MTGW Mario Teguh Golden Ways, pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah hubungan antara cemburu dengan masa lalu, Pak Mario, lalu dengan masa depan yang akan sama-sama kita hadapi. Seperti apa? Super. Mungkin bisa dilihat di meme-nya ya. Seburuk dan sekelam apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci. Demikian juga dengan masa lalu dan masa depan orang yang kau cintai. Kita, seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih suci. Belum ada yang kita lakukan. Belum ada kesalahan, kemarahan yang mengotori masa depan. Oke? So masih suci. So di sini sekelam apapun, bersedihlah sebentar, minta maaflah kepada Tuhan dan kepada orang yang kita salahi, tapi besok you should be very happy. Oke? Di sini Anda bersedih lalu katakan I will remember this. Saya akan ingat ini sehingga saya tidak mengulanginya di masa depan yang suci. Pasangan. Ingat ya, masa lalu pasangan Anda tidak dengan Anda. Tapi masa depannya dengan Anda loh. Masa dia yang masa lalunya sulit, mau lebih sulit lagi dengan Anda yang pecemburu. Pikirkan itu. Tahu begitu dia nggak usah memasuki masa depan dengan Anda dong. Iya toh? Ini ijab kabulnya. Begitu aku terima nikahmu, itu kan sudah memulai penderitaan baru. Bersama seorang pecemburu. Bayangkan itu. Jadi kalau Anda ingin mencintainya dengan cara yang membahagiakannya, katakan, masa lalumu, masa depanmu, tanggung jawabku. Masa depanmu suci dan apabila aku berperan baik, bukan hanya suci tapi indah. Yuk kita sibuk membangun kehidupan yang baik daripada meluangkan waktu untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Tidak logis toh kita kalau kita meminta dia, kamu punya anak dulu sama dia, berapa? Itu kan? 4. Marah. 4 itu ibunya berapa? 4. Gitu kan? Coba. Lebih marah lagi. So, let's be logical. Logis yuk. Hidup ini tidak mudah. Jangan mempersulit diri dengan perhitungan-perhitungan yang tidak ada gunanya. Perhitungan yang terbaik adalah tanpa hitung-hitungan kepada masa lalu pasangan kita, lalu memulai menjadikan kita pembahagia orang yang kita cintai. Gitu. Menjadi pembahagia orang yang dicintai. Super sekali Pak Mario. Baik, sekarang kita akan lihat hasil polling yang sudah ditentukan oleh Anda, dipilih oleh Anda dan juga sahabat super di mtgwpoll.com. Ini dia. Mengapakah orang cenderung mencemburui cinta di masa lalu kekasih atau pasangannya? Yang memilih A, B, atau C. Kita lihat pilihan A 25%, B 20%, dan cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu itu membutakan. Dipilih sebesar 55%. Super sekali. 2003 voters. Yang pilih A, siapa yang pilih A? Mengapa Anda pilih A, Pak? Baik, terima kasih. Saya pilih A karena setiap dalam segala aspek kehidupan sebenarnya kita harus memberikan kualitas hidup yang sepenuhnya. Termasuk dalam hal cinta. Ketika kita memilih seseorang untuk menjalin hubungan sama seseorang, kita harus memberikan cinta yang sepenuhnya gitu. Super sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berdiri. Anda umur berapa sekarang? 21. Oh, itu tadi teori ya? Iya dong, itu teori. Nah, coba lihat. Teori itu apakah rendah kualitasnya karena diucapkan anak muda? Tidak. Jadi jangan sok menghina orang yang bicara teori. Tidak semua orang bisa bicara teori. Dan beliau sudah mengatakan itu. Oke? Sejak Golden Ways sudah sedikit sekali orang mengatakan cinta tak harus memiliki. Setelah Golden Ways orang tahu yang mengatakan itu pasti frustrasi. Oke? Super. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Siapa memilih B? Saya memilih B karena ini sesuai yang saya lihat dalam realita kehidupan sifat manusia. Mereka sifat keegoisan manusia karena mereka ingin memiliki yang baik saja. Maksudnya gini, sejelek-jelek apapun kita pasti menginginkan orang yang baik seperti itu. Lelaki sebejat apapun pasti mereka menginginkan wanita yang baik. Itulah sifat keegoisan
manusia. Dia ingin biarlah saya, tapi pasangan saya itu baik gitu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Senakal-nakalnya laki-laki menginginkan istri yang baik. Ya. Laki-laki tahu dia bergaul dengan wanita-wanita. Kalau laki-laki nakal, bergaulnya dengan wanita-wanita nakal. Tapi kalau menikah dengan siapa? Dengan yang baik. Betul. Jadi tidak boleh wanita merasa populer, keren, beken, karena disukai banyak laki-laki nakal. Laki-laki nakal itu hanya seneng-senengan saja dengan wanita nakal. Tapi to be the mother of his children, harus wanita baik. So wanita tidak boleh terjebak dalam glamornya kehidupan seperti dipuja-puji laki-laki. Terutama kalau laki-lakinya nakal. So, betul Pak. Berarti orang itu mengharuskan yang dicintainya suci. Walaupun, kan kamu tidak suci. Ya, tapi kamu harus. Ya, salah enggak? Tidak. Yang salah adalah apabila dia menyiksa orang lain dalam tuntutannya supaya masa lalunya suci. Gitu. Cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu itu membutakan. Siapa yang pilih C ini? Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Ya orang-orang cenderung mencemburu cinta di masa lalu kekasih atau pasangannya itu sepenglihatan saya di lapangan memang itu karena cinta itu melumpuhkan logika dan cemburu membutakan. Nanti dulu, Anda surveyor lapangan ya? Jadi sepenglihatan saya di lapangan. Bapak ini lucu sekali. Nah, coba. Diulangi Pak, bagaimana sesuai dengan penglihatan. Ya, jadi maksud saya sesuai dengan yang saya dengar, saya lihat dari pengalaman dari macam-macam orang yang saya temui seperti itu, kebanyakan memang ceritanya seperti itu. Jadi ada perselingkuhan di keluarga, bahtera rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun, itu permulaannya memang kadang-kadang dari yang masa lalu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba cinta masa lalunya tumbuh lagi, sehingga membutakan logika di mana dia sebenarnya sudah memiliki istri, anak, dan lain-lain. Dia melupakan logika tersebut dan kembali ke cinta masa lalunya. Di sisi lain, si pasangannya cemburu yang bisa membutakan, tidak mau melihat alasan apa nih si pasangannya kok melihat masa lalu. Jadi sama-sama pasangannya sama-sama buruk situasinya. Yang satu cintanya membuta logika, yang pasangan satunya makin cemburu, makin tidak mau tahu kenapa suaminya atau istrinya kembali ke masa lalu seperti itu. Penglihatan Anda gelap sekali. Masih muda Pak. Tapi bagus sekali Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kenapa bersahabat dengan mantan itu berbahaya? Kenapa? Dengarkan ya. Tidak ada hubungan yang kalau tidak dipelihara, tidak rusak. Semua hubungan berbakat rusak. Sehingga harus ada pemeliharaan. Oke, sekarang. Pernikahan, mana yang tidak ada masalah? Tuh, salah bicara, salah dengar. Terutama wanita kan tidak suka disalahkan. Walaupun sebetulnya selalu salah. Oke. Dua, laki-laki tidak pernah dewasa. Setua apapun laki-laki itu adalah bayi tua. Iya toh? Ranjang sudah dirapi-rapikan. Lahir loncat-loncat. So, pernikahan itu memang akan ada masalah. Lalu bersahabat dengan mantan yang ada ingatan kasih sayang yang mesra dulu. Ayo. Jelek-jeleknya tidak diingat. Pengamatan lapangan itu tadi tidak diingat. Ya. Ada masalah di sini. Ingat yang cantik-cantik di sini lalu curhat.
Mulailah. Coba, satu, mulailah setan hadir. Di mana ada dua jiwa yang sedang tertarik untuk saling curhat. Tuh, lalu pengamatan lapangan itu betul Pak, terjadi. Itu sebabnya pasangan Anda tidak mungkin damai tidurnya. Kalau Anda tahu Anda menjalin hubungan lagi dengan mantan. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Pada saat saya ke rumahnya, ibunya selalu ada, tapi di kamarnya. Jadi nggak pernah ketemu. Kok tahu di kamar? Membahas mengenai cemburu dengan masa lalu, rasanya pas sekali kalau saya memberikan kesempatan untuk sahabat super yang beruntung bisa hadir di studio malam hari ini untuk curhat ke Pak Mario soal cemburunya. Siapa di antara Anda yang ingin curhat? Mungkin ada yang berpasangan di sini hadir dan ingin curhat? Bapak dan Ibu, silakan naik ke atas panggung. Saya butuh satu orang atau satu pasang lagi. Nama Bapak? Ibu bersama pasangannya. Pak Erik. Silakan naik ke atas Ibu. panggung. Ibu Sari, silakan. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nama Ibu? Ibu Ulfa? Ibu Zain. Pak Jain. Zain. So, Pak Erik. Siapa yang mau bercerita dulu? Ibu Sari atau Pak Erik? Ibu Sari dulu. Ya, yang lebih cemburu istri saya, Pak. Yang biasanya lebih pencemburu, wanita atau laki-laki? Wanita ya, lazimnya begitu. Tapi laki-laki terkenal tidak lazim. So, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Saya kesini tujuannya untuk mendapatkan solusi dari Bapak Ya, super. dengan permasalahan rumah tangga saya. Sebetulnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya menikah dengan suami dengan masa lalu yang sudah pernah berumah tangga. 3 tahun pertama pernikahan saya tidak masalah. Suami kesana karena ada anak. Ada anak. Ya, Berapa? 1. Umur Jadi berapa sekarang? SMA ya. 16 tahun. Iya, sudah SMA. Sampai pada suatu hari saya pernah menemukan message dari suami untuk mantannya, ya yang membuat saya kecewa dan cemburu. Apa Jadi message-nya? dari situ kepercayaan saya, Apa message-nya? ya menanyakan kabar, terus ada kata I miss you. Oh my God. Jadi, I miss you. Begitu. Pakai tanda seru juga, Ibu? Oh, enggak. Medio Desember. Nggak ada itu, Saya Pak begitu. Mario. Nggak ada begininya ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, terus? Ya, maksud saya setelah itu kan kehidupan saya berlanjut. Suami tetap harus ke sana untuk melihat anak. Maksud saya bagaimana cara saya mengembalikan kepercayaan saya, dan terus terang kalau suami ke sana saya jadi deg-degan, nggak hatinya nggak tenang karena dia ke sana pasti ketemu dengan Pak mantan. Erik, ini kata-kata I miss you ini. Itu Anda sesali atau ini memang sebuah pernyataan yang very smart? Ya. Saya sudah tidak ingat lagi ya pada saat itu Tidak perasaan. ingat. Bukan. Maksudnya perasaan apa yang memicu saya untuk menuliskan kalimat itu gitu. Ya. Tapi ini tidak smart ya Pak ya? Ya. Dan sekarang saya sangat menyesalinya dan berulang kali saya sudah minta maaf kepada istri saya ini. Begitu. Good. Jadi sudah ada penyesalan di sini. Jadi ini I miss you Ibu Sari adalah ungkapan dari sebab atau apapun yang terjadi sesaat. Mungkin.
pada waktu itu mungkin ibu bertengkar, atau dia sedang kecewa dengan sesuatu, atau sedang ada cecak jatuh, atau apapun, ya. Tetapi Kok bisa, Pak? oh bisa kaget kan terus Oke, nah. Saya coba di rumah deh, Pak, pakai alasan Gitu. itu. Tetapi yang penting Pak Erik tahu itu tidak smart ya, tidak cool. betul, Ya. Pak. Nah, dan itu sudah disesali. Nah, beliau sudah menyesali. Apakah ada tanda-tanda bahwa beliau menyesali? Sudah banyak minta maaf, Sudah sudah berusaha menjelaskan, terus membuktikan bahwa dia tidak ada. Ibu diajak makan malam, gitu ya? Dia lebih mesra, gitu. Terus tangannya sering merambat-merambat. Ya toh? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita membuat kesalahan supaya kita melebihkan kebaikan. Karena penyesalan. So, Bapak sekarang suami yang lebih baik? Ya, tentu saja, Pak. Menurut saya. Tentu saja. Ibu, apa harapan Ibu kepada Pak Erik? Ya, tujuan saya sebetulnya, saya cuma pengen, saya ini ikhlas seperti sebelum saya menemukan message itu, jadi saya tidak punya prasangka apa-apa lagi kalau dia ke sana. Super sekali. Nah, Bapak akan ke sana lagi? Ya, Karena akan lihat anaknya. ya, kadang-kadang, tapi tidak terjadwal gitu. Oh, jadi kapanpun bisa. Iya, betul. Karena ada anak di sana. Ya. Anaknya umur 16 toh. Betul. Bisa datang doh dia. Bisa bertemu di tempat lain toh. Bisa. Iya. Kadang saya sama anak saya ini, ya pastinya sih saya jemput dulu ya, karena masih dalam pengawasan ibunya. Jadi saya minta izin, dan dia yang minta izin kepada ibunya. Tapi selama saya ke sana itu udah nggak pernah lagi ketemu ibunya. Artinya pada saat saya ke rumahnya, ibunya selalu ada, tapi di kamarnya. Jadi nggak pernah ketemu. Kok tahu di kamarnya? Nyala lagi deh apinya. Ya, saya tanya lah. Dulu sebelum saya jadi motivator, saya ini interrogator di KPK. Ya, saya tanya Pak sama anak Oh saya. iya, iya. Yang enggak itu bercanda tadi, Pak. Jangan terlalu stres. Nah, berarti kalau gitu teman-teman dilihat. Yang sudah bisa move on di antara suami yang mana? Suami dan istri yang mana? Tentang insiden ini tadi. Suami sudah kelihatan move on. Ya toh? Istrinya belum. Apakah salah istrinya belum bisa move on? Tidak, karena kadang-kadang laki-laki tidak kelihatan move on atau tidak. Tapi Bapak sudah move on. Ya, berarti kalau gitu yang masalah? Ibu. Saya sering menjelaskan pokoknya udah tidak ada lagi masa lalu. Ya artinya hanya ketemu anak saya. Ada itu Pak, aja. masa lalu itu tetap ada, tidak bisa diubah. Hanya kita tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan masa lalu. Bapak sudah move on. Sekarang ibu masih tetap bisa loh cemburu, mau 14 tahun lagi, bisa. Tetapi apa gunanya kalau laki-laki ini sudah menjadi orang lebih baik? Nanti ibu yang tadinya berhak bagi kebaikan karena ibu dizolimi, ibu menjadi penzolim. Ibu menjadi menyiksa laki-laki yang sudah baik ini. Lihat, dia itu hati-hati sekali. Coba Pak, tangannya diturunkan. Dia tuh hati-hati sekali. Segala sesuatu yang dilakukannya dicatat. Lihat tuh, dia tuh. Ada pennya. Oke, nah, mudah-mudahan dengan ini ibu bisa menerima beliau sebagai pribadi yang baru. Dan Bapak membuktikan bahwa Bapak suami sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Sari. Yes? Super. Terima kasih. Sekarang kita yang harus move on ke Ibu Ulfa. Gak apa-apa di sini saja Pak. Di sini saja. Ibu Ulfa, apakah kegundahan hati Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tolong diperhatikan wajah dari beliau. Khawatir sekali. Oke, silakan Pak. Salam Super Pak Mario. Sebenarnya saya berdiri di sini
Tadi saya emang tidak ada niat untuk membawa dia sekalian di atas ini. Tidak, saya yang meminta. Iya. Iya, jadi saya cuma ingin, sebenarnya saya sayang ke dia, cuma dia memang selalu mempertanyakan. Sebab dia juga selalu mencemburui orang-orang di masa lalu saya maupun orang-orang yang berada di sekitar saya masa Ibu memang terlalu dekat. Ya kadang saya memang saya akui kadang saya memang ke baik laki-laki atau perempuan saya memang selalu supel dan memang kadang memang saya lepas kontrol, cuma saya Lepas kontrol. Ya, maksud Sudah saya terlalu lepas kontrol. Maksud saya lepas kontrol, ya kan dia selalu mengingatkan saya laki-laki dan perempuan ada batasnya kalau bercanda gitu kan. Tapi saya kadang selalu ingat kata-kata dia. Jadi kadang saya selalu membatasi pergaulan saya dengan lawan jenis. Gitu. Cuma dia kadang selalu tidak percaya sebab masih melihat saya dikelilingi dengan teman-teman dari segala macam baik laki-laki ataupun perempuan. Nanti dulu. Ibu dikelilingi banyak laki-laki dan perempuan. Ibu punya dua sifat, yaitu terlalu dekat dan kadang-kadang lepas kontrol. Itu akibatnya apa? Ya, akibatnya dia bukan akibatnya ke orang yang ibu lampaui batas dan ibu lepas kontrol itu. Akibatnya ke mereka apa? Jadi mereka terlalu dekat ke saya. Gitu. Oh, jadi mereka akhirnya dekat dan bisa salah mengerti. Iya. Dan bisa menganggap ibu mencintai. Iya, mereka. tapi saya kan nggak ada maksud apa-apa. Enggak, cuman keterlaluan aja. Oke, kita tahan dulu. Cerita selanjutnya mengenai yang terlalu dekat dan suka lepas kontrol ini akan seperti apa? Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya setahu saya sih dia kan emang terlalu ya ke cowok emang terlalu hangat. Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways, curhatnya Mbak Ulfa dan juga Mas Zain. Kita teruskan lagi seperti apa, dan selama commercial break mereka berbincang-bincang cukup seru ya. Apakah berpengaruh dengan jawaban berikutnya? Kita dengar sama-sama. Ya toh? Kita khawatirnya tadi saya seolah-olah seperti mendengar tuh. Awas nanti pulang. Ya udah. Pak Zain yang baik hatinya, sekarang Anda yang bicara, Pak. Mengapa Mbak Ulfa merasa Anda demikian pecemburu? Padahal menurut dia itu hanya terlalu dekat dan kadang-kadang lepas kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya setahu saya sih dia kan emang terlalu ya ke cowok emang terlalu hangat. Nggak apa-apa. Udah terlanjur sekalian. Ya. Hangatnya bagaimana? Enggak, maksudnya dari kata-kata. Oh, dari kata-kata. Dari kata-kata. Dari kata-kata. Nah, kan setahu saya seorang laki-laki atau cowok kan ibaratnya kalau ada cewek kata-katanya terlalu, kan kadang-kadang berharapnya kan lebih. Walaupun dia ibaratnya cuma nganggap temen. Setahu saya itu kayak gitu. Setahunya? Iya. Ya karena ngalamin juga, Pak. Oh, karena ngalami juga. Nah, jadi belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Ya. Seperti apa pengalamannya? Ya. Seperti apa? Jadi yang pernah betul-betul terjadi karena kehangatan. Ya maksudnya pernah sih ibaratnya ada seorang perempuan ibaratnya terlalu ngasih harapan ke saya. Oh. Dulu gitu. Oh, dulu. Oke, terus? Pengalaman dulu gitu. Pengalaman dulu terus. Makanya kan saya juga berharap gitu kan. Ternyata dia cuma nganggapnya teman doang. Nah, jadi kan dia juga sama aja kayak gitu. Betul. Berarti akan banyak laki-laki
yang berharap. Nah. Karena dia keterlaluan. Iya. Iya, jadi Anda cemburu sebetulnya nggak wajar ya. Sebenarnya sih kalau ada apa-apa juga saya selalu bertanya sama dia. Itu dia siapa dan kenapa kok ngomongnya kayak gini. Cuma ya penjelasan dia itu kadangan pakai emosi juga, Pak. Oh, dia emosi? Iya. Gimana emosinya? Ya. Contohkan. Ya. Contohkan aja, Pak. Dia terlalu kecil untuk menyiksa Anda, coba. Dari kata-katanya, dari kata-katanya emosional ya. gitu. Padahal saya juga pas nanya juga baik-baik, gitu kan, pengennya enak-enak aja lah, ngomong juga baik-baik aja. Terus dia, cuman cara penjelasannya pakai emosi gitu. Kenapa kok Anda pakai emosi kalau bicara sama orang baik seperti ini? Gini ya Pak, sebenarnya kan hal ini nggak baru terjadi. Jadi emang dari awal kita jadian selalu hal ini dipermasalahkan. Jadi nanti dulu, berapa lama sudah jadian? 3 tahun kurang 4 bulan. Berapa tahun? 3 tahun kurang 4 bulan. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun terjadi terus dicemburui, menjelaskan marah begitu. Itu kira-kira kapan berhentinya? Sebenarnya kita masing-masing diri juga saling mengoreksi dan sebab kita siapa yang memang sedang emosi saat itu memang kita kalau memang lagi adem kita nanti dulu ya. Menyelesaikan emosinya tidak menyelesaikan masalahnya. Kan masalahnya ini karena ada wanita ini yang terlalu hangat dalam kata-kata. Gitu? Kepada laki-laki sehingga laki-lakinya berharap salah ngerti lalu membuat cemburu. Nah, terus bertengkar, rame. Jadi ke laki-laki lain hangat, ke sini panas. Iya dong? Nah, itu berarti selama 3 tahun tidak ada perubahan pada cara Mbak Ulfa dalam bergaul dengan laki-laki. Apa, you mau terima kasih ke saya? Ya, pesan saya nih sebagai orang yang lebih tua. Kalau laki-laki yang bertahan 3 tahun bersama wanita yang tidak berubah, itu betul-betul mencintai. Tiga tahun dia digunakan oleh Tuhan untuk menguji cintanya. Betul, 3 tahun. Oke? Kalau dia bersabar dan ternyata dia bukan untuk Pazain, dia digantikan dengan wanita yang lebih pantas bagi kesetiaannya. Kalau Anda mengubah diri, laki-laki ini akan lebih anggun kepada Anda. Good. Karena lebih anggunnya tidak hanya kan sekarang sudah anggun toh sama beliau, sudah istilah bahasa Anda kan enak-enakan tadi toh. Ya, yang penting intinya nggak pakai emosi gitu aja Pak. Ya. Saya lihat penderitaan di wajahnya. Nah, lihat ya, Anda ingin sekali membahagiakan Mbak Ulfa. Good. Begitu Mbak Ulfa pantas dibahagiakan, rezeki dia lebih baik. Itu toh? Anda kan seperti artis-artis itu kan ingin punya apartemen. Ya toh, statusisasi yang jelas. Ya. So, kalau begitu sekarang secukupnya saja dalam kebaikan Anda kepada laki-laki lain. Bukan dia saja. Tuh, termasuk yang di sana-sana. Tetapi saya pesankan ke semua penonton Golden Ways, jangan ditanggapi orang ini. Niatnya tidak seperti itu, orangnya baik, hanya kadang-kadang terlalu hangat dan keterlaluan. Lepas kontrol. Sudah lihat, saya batalkan mantra Anda semua ini.
Berarti sekarang dia lebih tenang. Dia mau seketerlaluan apapun sudah nggak direken laki-laki. Sudah, nah sekarang apa pesan Anda? Apa yang Anda ingin katakan ke Pak Zaid? Ya sebenarnya sebab saya emang melihat ketulusan dia, pengorbanan dia gitu. Saya berusaha berubah. 3 tahun? Enggak, saya memang sedikit memang sulit gitu. Memang saya terbiasa jadi sulit. Cuma saya sedikit-sedikit dan diam-diam mau berubah. Cuma dia kan kadang selalu mempertanyakan. Walaupun saya tidak selalu harus lapor. Kan saya sudah berubah gitu kan. Saya kan nggak bakalan lapor. Pak, kenakan dia wajib lapor. Masa 3 tahun berubah, kok demikian sulit dan masih bertengkar. Ini tadi kalau saya tidak meminta dia naik, hanya dia yang bicara loh ya. Dan kalau hanya dia yang bicara, ini orang salah dia nih. Orang kasihan begini kan. So, ibu yang serius memperbaiki diri, jadikan dia satu-satunya laki-laki dalam kehidupan Anda, supaya dia bebas membahagiakan Anda. Amin. Ibu juga, itu sudah setelah ini keluar cari makan yang enak, gitu. Ya toh berdua nikmati kebersamaan, ibu mesra lagi ke dia, tangan merambat-merambat. Ya toh, tuh, yuk kan belum halal loh. Mudah-mudahan dengan ini mereka berdua melihat bahwa tidak ada apapun yang otomatis sesuai kalau tidak disesuaikan. Kita berikan tepuk tangan mereka. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Erik. Ya, insyaf ya. Ya, sama-sama. Sabar ya. Jangan banyak minum kopi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kamu membenciku atau mencintaiku, aku ada di pikiranmu. Selamat ya. Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Sekarang saya ingin berbicara mengenai masa lalu ke Pak Mario, bicara soal cemburu dengan masa lalu ini, Pak. Orang yang masa lalunya tidak terlalu baik, apakah harus kita lupakan dan tinggalkan begitu saja, atau selalu ada bersama kita? Terima kasih Mas Hilbram. Tapi tentang masa lalu ya, lupakan sakitnya, tapi ingat pelajarannya. Banyak orang ingat sakitnya, tidak mengambil pelajaran. Ingat sakitnya. Orang yang menipu Anda, maafkan tapi jangan lupa namanya. Supaya tidak tertipu lagi. Itu maksudnya. Yuk lihat kita memesnya ya. Kita lihat memesnya dulu. Ada orang yang membawa puing-puing kegagalannya di masa lalu untuk menghalangi perjalanannya ke masa depan. Berapa banyak orang di ruangan ini yang seperti ini sekarang? Atau yang di rumah? Atau dimanapun Anda berada? Yang sekarang ini loh, pikirannya itu, perasaannya itu berkenaan dengan kegagalan, kesalahan, penyesalan masa lalunya. Bukan ringan melihat sadar bahwa anaknya lucu. Bahwa istrinya baik. Bahwa atasannya baik. Bahwa gaji yang diterimanya baik. Itu tidak ada di dalam kesadarannya karena dia sedang sibuk menarik puing-puing itu untuk dibawa ke masa depan. So, bebaskan hati Anda, bebaskan pikiran Anda, ikhlaskan. Yang lalu sudah lalu. Nothing you can do about this. Oke? Sekarang hiduplah untuk membahagiakan yang Anda cintai. Kalau orang-orang di masa lalu Anda membenci Anda. Katakan. You membenci aku atau mencintaiku, aku ada di pikiranmu. Iya toh? Oh, itu keren sekali. Itu? Kamu membenciku atau mencintaiku, aku ada di pikiranmu. Selamat ya. Terima kasih jawabannya Pak, super sekali. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari sahabat super yang hadir di studio. Silakan. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Nama saya Puji Astuti dari Tangerang Pak. Ya, Ibu Puji. Yang ingin saya tanyakan, ketika pasangan kita mempunyai masa lalu
yang mungkin menurut kita kurang baik gitu Pak. Seperti memberi PHP kepada banyak PHP. Mungkin itu hal yang wajar gitu Pak, karena laki-laki mungkin ingin mencari yang cocok gitu Pak. Yang terbaik. Ya, yang terbaik gitu. Tetapi masa lalu itu sering terbawa saat ini gitu Pak. Cara terbawanya bagaimana? Sering keinget gitu tuh Pak. Oh, ibu yang ingat. Ya, Oke, saya yang teringat terus? gitu. Tapi saya sadar gitu, ion negatif itu tidak boleh dibawa gitu, karena itu akan berdampak pada masa depan nanti gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk merubah mindset agar masa lalu itu tidak membayangi gitu Pak. Karena kan berkenaan dengan kepercayaan yang pertama, dan yang kedua pasti diselipi juga dengan rasa minder gitu Pak. Minder dengan masa lalu pasangan yang pernah didekati oleh pasangan kita gitu. Terima kasih Pak. Super sekali. Ini teman-teman, untuk orang-orang yang dari tahun 50-an, PHP itu artinya pemberi harapan palsu. Karena banyak orang tidak tahu PHP itu apa, ya. Pemberi harapan palsu. Nah, pasangan ibu, suami ibu dulu PHP-er. Mungkin karena ingin mencari Yang mendekati terbaik. pribadi jadi suka memberi PHP, tapi itu kan berdampak gitu kepada kepercayaan. Ya. Ibu kok tahu dulu dia PHP? Saya satu kampus Pak dulu. Bagaimana? Saya dulu satu kampus. Ini suaminya. Pasangan saya ini Pak. Ini dia. Aja. So, gini Bu. Lihat caranya. Nama Bapak siapa? Pak Gaga. Yang lebih tegak. Oke, nah, Ibu. Apakah Ibu pasti bahwa Pak Gaga akan menjadi suami Ibu? Kamera ambil dia ya. Apakah pasti Pak Gaga akan menjadi suami Ibu? Untuk kepastian sih hanya Tuhan ya Pak ya yang tahu ya Pak. Jangan salahkan Tuhan. Karena kalau Ibu pasti, Ibu tidak bicara begitu. Betul ya? Good. Pak Gaga. Apakah Pak Gaga pasti Mbak Puji akan menjadi Ibu Gaga? Insya Allah pasti. Insya Allah. Pasti. Sih, lebih pasti. Sekarang yang masalah siapa? Yang laki-laki dituduh PHP dan dicemburui masa lalu PHP-nya, tapi waktu ditanya pasti nggak? Hanya Tuhan. So, yang satunya Pak Gaga. Oh, insya Allah pasti. Itu bukan PHP Bu. PHP nggak pakai begitu. Ini pasti sekali. Nah, untuk apa terus marah-marahnya, cemburu-cemburunya kepada orang yang tidak pasti? Ayo, berapa banyak anak-anak pacaran marah seperti sudah suami istri. Padahal ini hukumnya ya, tidak semua pacar akan menjadi suami. Sebagian memang harus dipatahkan hatinya. Ya, tidak semua kekasih akan menjadi pasangan hidup, jadi woles saja kalau putus. Ya. Nah, Ibu, kalau begitu, karena Ibu ini takut sekali tampil di TV nasional. Begitu menyatakan ya, langsung Pak Gaga noleh, aku terima nikahmu, gitu kan? Woles saja Ibu, maksudnya slow aja, santai saja. Yang penting sekarang adalah Ibu lihat dia sebagai calon pasangan hidup di masa depan, bukan yang di luar-luarnya. Produk itu ada augmentation-nya. Kalau kita beli handphone, ada bungkusnya yang bagus. Itu kabel earphone-nya saja dibungkus dengan bagus. Jangan membeli handphone karena augmentation-nya. Beli karena handphone-nya. Itu untuk apa handphone mahal-mahal nggak ada yang nelpon? Jangan menghina teman yang teleponnya murah. Paling nggak dia malam banyak yang telepon. Ini kok bahasanya jadi ke telepon. Jadi maksudnya Ibu,
Ibu tidak boleh menaruh beban emosi ke sesuatu yang tidak penting. Invest ke yang penting. Yang penting adalah dia bisa menjadi suami yang setia nanti di masa depan, yang ngeragati, yang menyejahterakan ibu. Bukan pertengkaran tentang yang lain-lain lagi. Kan ibu kan bukan yang hangat keterlaluan, yang kepada seperti yang tadi itu loh. Ya, so mudah-mudahan setelah ini ibu hidup di dalam investasi tenaga yang betul, bukan pada kecemburuan yang tidak ada gunanya. Itu. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Supaya tidak jauh-jauh pergi, ibunya bilang, ada apa? Iya toh? Ayo, itu apa? Gitu. Satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya di antara Anda. Silakan. Ya. Selamat malam Pak Mario, salam Selamat super. Selamat malam, salam super. Saya Tintin dari Karawang. Yes, Ibu. Saya mau minta penjelasan kepada Pak Mario. Gimana caranya menjelaskan kepada pasangan kita agar tidak cemburu sama masa lalu kita. Karena saya pernah terlontar sama suami saya untuk sekedar untuk ketemu sama pasangan lalu kita gitu, hanya untuk sekedar pasangan lalu, bukan pasangan yang tapi nggak jadi gitu, nggak jadi ceritanya pasangan tapi nggak jadi Pak. Hampir jadi pasangan ya hampir jadi karena memang kita nggak jadinya bukan karena kita beda, kita udah sama-sama satu paham, cuma memang kondisi yang tidak memungkinkan kita bersatu gitu ya. Jadi stop dulu. Pantes suaminya cemburu karena dia masih menggunakan istilah kita. Kita sudah sepaham, gitu. Ya tidak ada masalah di antara kita. Tapi datang suami saya. Jadi terus bagaimana ceritanya? Ya akhirnya nggak jadi sama yang dulu. Akhirnya saya sama suami. Cuma sekarang saya cuma penasaran, bilang ke suami pingin ketemu hanya sekedar untuk minta maaf karena mungkin saya menyakitinya, saya meninggalkan dia gitu. Dan saya juga ingin minta maaf pada semua orang di masa lalu saya yang sudah saya sakiti karena ini tidak melibatkan. Soalnya ini sudah melibatkan bukan hanya saya dengan yang mantan, tapi melibatkan keluarga besar. Mungkin karena keluarga besar saya juga pada nonton acara ini pasti gitu. Sambil minta maaf gitu, sambil minta maaf sama orang-orang yang pernah disakiti sama saya. Berapa banyak itu? Kayaknya banyak sih. Banyak ya? Bukan pasangannya, tapi banyak tuh keluarga besarnya karena melibatkan. Jadi ibu karena hampir menyerang satu SMA. Enggak sih, masalahnya kan hampir jadi Pak. Okay. Ya. Yeah. So ibu begini, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah, jangan minta izin lagi kepada suami untuk minta maaf. Mereka sudah nonton. Otomatis. Dan istilah kita itu dihilangkan. Karena kita itu harus antara ibu dan suami yang sekarang. Jadi antara saya dan dia. Itu bukan kalau kita itu masih betul-betul memang suami akan cemburu, dia punya hak. Itu kan dia akan bilang demi kita. Ya. So, yang bijak ya, karena tidak usah nyata-nyata ada hati. Baru dicurigai ada hati saja sudah masalah. Nah, ibu kan bicara dari sudut pandang ibu. Coba kalau suami ibu yang begitu. Dia bicara, dang-dang. Gitu. Nama ibu siapa? Endang ya, oke. Ya, Tintin gitu. Kita masih punya masalah.
Terus ibu bertanya, kita itu siapa? Aku dan dia. Coba perasaan. Coba ibu. Sudut pandang ya. Kalau menurut kita nggak apa-apa, tapi hati-hati. Ada orang yang mengatakan ini, aku bersahabat dengan mantanku, tidak ada masalah bagiku. Ya, tapi itu mimpi buruk bagi pasangan kita. Bersahabat dengan pasangan itu no. Tidak boleh ibu. Ya, sudah cukup minta maaf dari TV ini aja. Jadi bersahabat dengan mantan pasangan, no Pak Mario. No. Oke. Saya langsung bertanya kepada Pak Mario, bicara mengenai masa lalu yang suka datang menghantui kita. Lalu kita panik sendiri. Bagaimana Pak? Super sekali. Ada di sini yang masa lalunya menghantuinya? Yang diam-diam langsung astagfirullah. Ada tuh yang gitu, aku dulu kok sampai begitu gitu toh? Ya. Tahu nggak bahwa kita tidak pernah selesai mendewasa? Sampai umur berapapun setiap orang masih tetap bisa lebih dewasa. Nih lihat nih, memesnya. Tidak ada orang yang bisa dihantui oleh masa lalu jika bukan dia sendiri yang menghantukan masa lalunya. Menghantukan masa lalunya. Nih. Ayah saya dulu waktu tugas di Sulawesi Selatan, malam-malam, dia sedang jaga dengan temannya, tahu-tahu temannya menembak putih-putih di pinggir hutan. Semakin ditembak, semakin bergerak. Teman-teman yang tentara-tentara yang lain bangun, langsung menembak juga. Gitu. Semakin ditembak, semakin banyak yang menembak, semakin goyang. Yang bangun terakhir melihat, nembak apa rek? Gitu kan? Menembak apa? Ini kan dari Jawa Timur, Pak. Dari Brawijaya. Lihat. Setelah yang terlambat bangun itu melihat, bilang, loh itu handuk saya. Sudah bolong-bolong itu. Berarti yang tadi tentara yang jaga sendirian ngantuk itu menghantukan handuk. Lihat tuh, berarti sudut pandang. Jadi orang dengan sudut pandangnya bisa menakuti sesuatu yang wajar bagi orang lain. Tuh, berapa banyak di antara kita karena kesalahan sikapnya takut kepada yang tidak perlu ditakutinya. Sumber utama dari rasa takut kita tentang yang tidak wajar adalah orang tua yang nakut-nakuti kita waktu kecil. Supaya tidak jauh-jauh pergi, ibunya bilang, ada apa? Iya dong? Ayo, itu apa? Gitu. Jadi anaknya mundur sambil membayangkan, gitu kan? Loh, lama-lama kreatif anak ini. Karena ditakut-takuti tiap hari. Jadi dia membayangkan ada kletek gitu, langsung dia membayangkan makhluk besar. Berhentilah menakut-nakuti anak. Jadi kebiasaan ditakut-takuti waktu bayi ini kita pelihara, kita ahlikan menjadi seorang manajer umur 32 tahun yang membayangkan ancaman. Itu sebabnya malam impiannya besar, rencananya banyak. Akan begini, berbisnis sendiri. Pagi batal. Ayo, berapa banyak yang gitu? Berarti kalau begitu kita cemburu tentang masa lalu itu indikasi bahwa Anda memiliki sikap mental yang membesar-besarkan ancaman atau keburukan di masa yang tidak penting lagi sekarang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, live for today. Hiduplah hari ini. Seandainya tidak ada masa depan pun hari ini sudah indah. Pada akhir kehidupan kita, seperti seorang kakek yang sudah mau meninggal, sudah lemes sekali. Sudah lemah, tidak bisa bicara pun sedikit, dia berpesan ke anaknya. Nak, sepeninggal bapak nanti, rumah di sebelah sama tanahnya itu jangan dijual. Anaknya tanya, kenapa Pak? Itu bukan tanah kita. Kembali ke pokok bahasan. Okay? Hiduplah hari ini. Pada akhir kehidupan kita yang kita sesali bukan kurangnya uang. Bukan kurangnya pangkat, kurangnya kedudukan, tanah, atau apapun. Yang kita akan sesali adalah kurangnya waktu untuk orang-orang yang kita cintai. So live today in love.
penuh kasih. Oke, maafkan semua yang terjadi di masa lalu supaya kesalahan Anda pun dimaafkan Tuhan, supaya kita bisa hidup ke masa depan dengan sedamai-damainya, dengan berbahagia dengan mereka yang kita cintai. Gitu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. 90 menit sudah kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Salam super Pak Mario. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, saya mendapat satu hal yang sangat dapat saya manfaatkan, yaitu jangan menyepelekan hal yang kecil karena dari hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Terima kasih. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Wise, saya menjadi termotivasi untuk selalu belajar berusaha lebih baik. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Wise, saya sangat senang. Saya termotivasi lagi untuk hidup ini. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton program Mario Teguh dari Golden Wise, saya merasa lebih termotivasi untuk jalani hari-hari ini. Salam super Pak Mario.